Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji. Kepada Allah kita memohon pertolongan. Kepada kita memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita. Dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Masyiral muslimin, masyiral muslimat, saudaraku, saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan amaliah ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baiklah teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan subuh hari ini, anak akan membacakan beberapa referensi Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bahaya lisan atau yang berkaitan dengan bahaya lisan. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surah Kaf ayat 18. Anak akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surah Kaf ayat 18. Makna rakib ialah malaikat yang selalu mengawasinya. Jadi makna rakib itu malaikat yang selalu mengawasi kita. Yang kedua, atid ialah yang selalu hadir. Ini ada dua malaikat rakib dan atid ini yang satu mengawasi, yang satu selalu hadir dimanapun kita berada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sal bin Sa'd, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang dapat menjamin untukku apa yang berada di antara dua janggutnya dan kedua kakinya atau kemaluannya, maka aku jamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Sesuatu yang berada di antara dua jenggot adalah lidah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu juga pernah diwasiati oleh Rasulullah untuk menjaga lisannya. Ia berkata dalam hadis yang cukup panjang, teman-teman, anak akan bacakan terjemahannya. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau menjawab, sungguh kamu telah bertanya tentang perkara yang besar, dan sungguh yang merupakan perkara ringan bagi orang yang telah Allah ringankan baginya, yaitu kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah jika mampu menempuh perjalanan ke sana. Kemudian beliau SAW bersabda, maukah kamu aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan, yaitu puasa adalah perisai, dan sedekah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api, dan salat seseorang pada pertengahan malam. Kemudian beliau membacakan Quran surah As-Sajdah 16-17, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian beliau bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang pokok perkara agama, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, mau, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah sholat, sedangkan puncaknya adalah jihad.
Kemudian beliau bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu yang menguatkan itu semua? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Lalu beliau pun memegang lisannya, seraya bersabda, tahanlah lidahmu ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sungguhkah kita akan diazab lantaran perkataan yang kita ucapkan? Beliau menjawab, celakalah kamu, wahai Muaz. Bukankah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka mereka, melainkan lantaran hasil ucapan lisan mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi teman-teman yang berbahagia, lisan adalah salah satu anggota tubuh yang sangat berbahaya. Sudah banyak nas yang menyebutkan tentang perintah untuk menjaga lisan. Banyak sekali nas-nas dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Karena seringkali seorang sangat sulit untuk menjaga lisannya dan mudah terjerumus di dalamnya. Jadi bagi orang yang tidak menahannya kecuali dalam hal kebaikan. Karena itulah Rasulullah SAW memberitahukan bahwa lisan termasuk anggota tubuh yang banyak memasukkan pemiliknya ke dalam neraka. Jadi hati-hati teman-teman, bahaya daripada perkataan kita. Jangan hanya kita berucap sebelum kita pikirkan apa yang kita keluarkan dari ucapan kita. Nah, bisa-bisa menyinggung orang lain, bisa-bisa mencela orang lain dan sebagainya. Itu bahaya lisan. Bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Padahal sepele saja teman-teman. Sebagai penutup dulu, anak simpulkan beberapa paparan Al-Quran dan hadis Rasulullah tadi. Yang pertama teman-teman, bahaya lisan dan wajibnya menjaga bahayanya lisan. Jadi bahaya lisan dan wajibnya kita menjaga lisan kita. Sebab terkadang manusia dapat tergelincir masuk ke dalam neraka disebabkan satu perkataan yang ia ucapkan dan tidak ia sadari. Sedikit saja kita mengatakan sesuatu kepada orang lain merasa tersayat hatinya, maka sudah menyakiti orang lain, itu sudah bahaya lisan kita. Makanya Allah katakan segala sesuatu yang ada di alam dunia ini akan kita pertanggungjawabkan perbuatan kita. Tidak satu titik pun yang luput dari alasan Allah tabaraka wa ta'ala nanti di akhirat. Yang kedua, menggunakan lisan untuk selain ketaatan merupakan salah satu sebab masuk ke dalam neraka. Sedangkan menjaganya merupakan salah satu sebab masuk ke dalam surga. Jadi menggunakan lisan untuk selain ketaatan atau selain perkataan untuk yang kebaikan merupakan salah satu sebab masuk ke dalam neraka. Jadi kita berkata kotor, menyinggung orang lain sebagainya. Sedangkan menjaganya merupakan salah satu sebab masuk ke dalam surga. Jadi kita menjaga lisan kita jangan sampai ada sesuatu yang terucapkan, perkataan-perkataan yang kotor. Karena tidak perlu sebutkan contoh-contohnya, mungkin teman-teman lebih paham apa saja perkataan-perkataan yang kotor yang kita lontarkan baik kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebanyakan orang salah dan lalai untuk menjaga lisannya. Jadi ini yang sangat-sangat sulit teman-teman. Kebanyakan kita itu sering salah dan lalai untuk menjaga lisan. Selain itu kita mudah menjaganya. Tapi kalau lisan kita kadang-kadang tidak bisa terbendung. Kadang-kadang kita lalai mengucapkan sesuatu yang sudah dikeluarkan dari mulut kita, perkataan yang tidak benar. Ini yang seringkali mereka membebaskan perkataan dengan sesuatu yang tidak memberikan faedah. Jadi kita kalau dapat sesuatu yang keluar dari lisan kita atau dari mulut kita, sesuatu yang berfaedah, jangan yang tidak berfaedah. Artinya perkataan kita yang tidak bermanfaat. Kita mengunjing orang dengan lisan kita. Membuka aib orang dengan lisan kita. Kita ceritakan keburukan-keburukan orang lain kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Jangan itu lakukan teman-teman. Mulai hari ini mungkin beberapa Al-Quran hadis ini nanti bisa menjadi
penguat atau menjadi introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini saja yang dapat Ana sampaikan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Besok kita akan lanjutkan, yaitu dengan beberapa referensi Al-Quran dan hadis berkaitan dengan perintah menjaga lisan. Dan pada hari ini kita telah membahas tentang bahaya lisan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Sedikit, kalau kita ambil manfaatnya, maka kita akan menambah ilmu, menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lebih dan kurang ana mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.